Pertarungan antara Juventus dan AC Milan di Allianz Stadium berakhir tanpa pemenang. Skor 0-0 di papan skor tidak sepenuhnya mencerminkan intensitas yang terjadi di lapangan. Kedua tim tampil disiplin, berhitung, dan sama-sama enggan membuat kesalahan yang bisa berakibat fatal. Juventus yang bertindak sebagai tuan rumah lebih banyak memegang kendali bola, tetapi Milan menanggapi dengan struktur bertahan yang terorganisir dengan baik. Laga ini berjalan seperti permainan catur, penuh kalkulasi dan kehati-hatian. Ada momen di mana Juventus menekan lewat kombinasi Cambiaso dan Yildiz, namun lini belakang Milan yang dikomando oleh Fofana dan Pavlovic tampil lugas. Di sisi lain, Milan bukan tanpa peluang. Christian Pulisic sempat mendapat kesempatan emas dari titik putih, tetapi gagal menaklukkan Michele Di Gregorio. Tendangan penaltinya melambung, seolah menjadi simbol dari betapa sulitnya mencari celah di laga yang penuh disiplin ini. Hasil imbang membuat Juventus bertahan di posisi kelima klasemen dengan 12 poin, sementara Milan sedikit lebih baik dengan 13 poin di peringkat ketiga. Bagi kedua tim, hasil ini bukan bencana, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Yang tersisa hanyalah rasa frustrasi karena peluang-peluang besar tidak berubah menjadi gol. Dalam pertandingan yang minim gol dan peluang bersih, satu nama layak menonjol di atas semua, Mike Maignan. Kiper AC Milan itu tampil luar biasa dan pantas disebut sebagai alasan utama mengapa Rossoneri tidak pulang dengan tangan hampa. Refleksnya, posisinya, hingga ketenangannya menjadi pondasi solid Milan di Turin. Maignan melakukan 3 penyelamatan penting, semuanya di momen genting yang bisa saja mengubah arah pertandingan. Salah satunya ketika ia menepis tendangan voli keras Gatti dari jarak dekat, momen yang menunjukkan keteguhan mental dan kualitas top level seorang penjaga gawang modern. Statistiknya pun mengesankan, 41 operan dengan akurasi mencapai 95%, 8 dari 10 umpan panjangnya sukses mencapai target. Lebih dari sekadar statistik, Maignan menunjukkan karakter pemimpin sejati. Ia tak hanya menjaga gawang, tapi juga menjadi poros komunikasi di lini belakang Milan. Saat peluit panjang berbunyi, publik tahu satu hal, hasil imbang ini lebih banyak diselamatkan oleh ketenangan dan refleks brilian Maignan daripada keberuntungan semata. Usai laga, Massimiliano Allegri menanggapi kegagalan Christian Pulisic dengan nada tenang, khas seorang pelatih yang paham betul bahwa sepak bola bukan soal kesempurnaan, melainkan soal momentum. Penalti gagal? Itu bagian dari permainan, ujarnya dengan nada datar, seolah ingin menegaskan bahwa tak perlu drama berlebihan. Menurutnya, momen itu justru menunjukkan keberanian Milan yang mampu menekan Juventus di kandangnya. Allegri mengakui bahwa Milan tampil solid, disiplin, dan mampu menjaga keseimbangan permainan. Ia menyoroti bagaimana sirkulasi bola di babak pertama berjalan lambat karena rapatnya pertahanan lawan. Juventus, katanya, kurang tajam dalam menembus lini tengah Milan yang dikawal dengan efisien. Namun di babak kedua, perubahan ritme mulai terasa. Juventus lebih agresif, Milan lebih terbuka, dan permainan menjadi duel adu fisik serta taktik. Allegri menilai timnya sudah cukup baik dalam menjaga intensitas, tetapi mengakui satu hal penting, dalam pertandingan besar seperti ini, efisiensi adalah segalanya. Kami punya peluang, tapi tidak cukup klinis, katanya lugas. Dan benar saja, laga itu menjadi pengingat bahwa terkadang bukan soal siapa yang lebih baik, tapi siapa yang lebih memanfaatkan momen. Malam di Turin menjadi panggung emosional bagi Adrien Rabiot,
yang kembali ke Allianz Stadium bukan sebagai tuan rumah, melainkan sebagai lawan. 5 musim ia mengabdi untuk Juventus, mengenal stadion, staf, bahkan pelatih dengan baik. Tapi malam itu, semua nostalgia berubah menjadi frustrasi. Rabiot tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Milan hanya membawa pulang 1 poin. Ia berbicara jujur, tanpa basa-basi. Saya marah karena kami seharusnya menang. Kata-kata itu mencerminkan rasa tidak puas yang dalam. Milan menciptakan peluang, memiliki intensitas, tapi kehilangan ketajaman di momen-momen penting. Rabiot menyebut masalah mendasar, kurangnya agresivitas di sepertiga akhir lapangan. Umpan akhir kurang presisi, penyelesaian kurang efektif, dan penalti Pulisic hanya mempertebal rasa frustrasi itu. Meski demikian, di balik nada kesalnya, Rabiot tetap menatap optimis. Ia tahu Milan masih dalam proses menjadi tim yang lebih matang. Ini baru awal musim. Kami harus berkembang, ujarnya. Kalimat itu seperti pengingat bahwa Milan masih punya ruang besar untuk tumbuh, terutama jika mereka mampu memanfaatkan peluang seperti di Turin. Nama Rafael Leao kembali jadi sorotan. Winger asal Portugal itu sudah lama dinantikan comeback-nya setelah cedera panjang, dan pertandingan melawan Juventus seolah menjadi ajang pembuktian. Sayangnya, 2 peluang emas yang ia miliki tak berbuah gol. Ia tampak belum sepenuhnya bebas secara fisik maupun ritme permainan. Massimiliano Allegri, yang kini membesut Milan, memilih bersikap realistis. Ini minggu pertamanya berlatih penuh setelah absen 45 hari, katanya. Bagi Allegri, performa Leao bukan soal hasil instan, tapi proses pemulihan. Ia percaya bahwa begitu sang pemain mencapai kebugaran ideal, Milan akan kembali mematikan di lini depan. Leao dan Kunku dianggap 2 sosok kunci dalam skema serangan Milan musim ini. Kombinasi mereka, kecepatan Leao dan kreativitas Kunku, bisa menjadi penentu arah musim rossoneri. Namun, Allegri sadar pentingnya menjaga keduanya dari risiko cedera dan kelelahan. Kami membutuhkannya, sama seperti kami membutuhkan Kunku. Mereka pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan, ujarnya menutup. Kalimat itu bukan sekadar analisis teknis, melainkan bentuk keyakinan bahwa Milan hanya butuh waktu sebelum kembali mematikan seperti seharusnya.